lapang, semangat. Ini kalau hati sehat, belajar tuh semangat. Adik-adik, untuk kelas 3 SMA, kalian semua hafalannya 5 juz. Allahu Akbar. Siap. Tuh. Tapi kalau hati sempit, 5 juz terlalu. Ini kan membuat kita menjadi susah. Kok bisa beban seperti ini begitu berat buat kita? Hah? Aku bagaimana mau menghafal seperti ini? 5 juz, bayangkan. Ini ustaz ini sudah tidak lagi rasional. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Al-fasl tsani adabul muta'allim fi talabil ilm. Adabnya seorang pencari ilmu dalam mencari ilmu. Sebenarnya sudah kita pelajari kemarin di awal-awal, tapi kita ulangi lagi. Yang pertama adalah taharatul qalbi. Apa sayang? Taharatul qalbi. Taharatul qalbi, mana? Bersihnya hati, wa takhalli 'anil mukhallafat, yaitu lepas dari pelanggaran-pelanggaran. Apa pentingnya? Ya, pentingnya kita belajar, ketika belajar itu hatinya harus bersih. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad nafa'allahu bihi. Ya, seorang ulama besar bernama Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, ulama besar dari Yaman, dari Tarim khususnya. Lau ji'ta biwi'ain wasakhin li rajulin turidu minhu samanan aw asalan aw nahwa dzalika qala lahu ruh igsilhu awalan. Wa hadha fi umuri dunya wa kaifa tud'u al-asrar fil qulubil wasiqah atau kama qala. Kata beliau, semua kita kalau kepengen minum apa sayang? Minum madu atau minum susu atau apapun, ketika kita lihat cangkirnya kotor, kita akan bilang apa? Igsil, cuci dulu. Ya. Kenapa? Karena pasti akan merusak khasiat-khasiat madu itu. Nah, apalagi tentang segala hal yang mulia, ya, maka tidak bisa ilmu itu diletakkan dalam hati yang kotor. Air putih yang jernih kalau masuk dalam apa sayang? Dalam cangkir yang kotor, apa yang akan terjadi kira-kira? Hah? Apa yang terjadi? Kotor, keruh airnya. Maka bukan lagi menjadi air putih namanya. Air apa namanya? Air keruh. Kalau air putih dimasukkan dengan kopi jadinya apa? Air kopi. Maka kita ini semua ketika menuntut ilmu, bersihkan hati ini. Jauhkan dari hati ini hal-hal yang mengotori hati. Ini juga pesan daripada seorang ulama besar, yaitu Al-Imam An-Nawawi, Syekh Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Apa kata beliau? Yang bagi lil muta'allim ayutahhira qalbahu minal adnas. Hendaklah para penuntut ilmu itu membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, liyasluha liqabulil ilmi wa hifdhihi wa istithmarihi, agar cocok, agar bisa menerima ilmu, menjaga ilmu, dan mendapatkan buah dari ilmu. Harus bersihin dulu. Seperti yang kakak sampaikan kemarin, kita kalau nanam, ladangnya diapain? Bersihkan dulu. Rumput-rumput yang mengganggu, bersihin dulu. Dibuat saluran air yang menyiraminya. Nah, hati ini harus dibuka jalan. Supaya apa? Supaya masuk air itu, menyirami hal-hal yang bakal mengganggu hati ini, dibuang. Apa saja hal-hal yang mengganggu hati ini? Banyak. Dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Sombong. Orang sombong tidak bakal nerima ilmu. Orang sombong itu bakal nerima ilmu. Katakanlah ilmu yang kamu pelajari itu mengulang. Nah, itu nggak bakal bertambah. Sekalipun dia mengulang, nggak bakal bertambah. Ya. Jangan ada dalam hati kita ketika kita menerima ilmu itu kita merasa sudah bisa, ya, merasa ilmu ini tidak penting, buang jauh-jauh.
Terima dengan hati yang bersih, terima dengan hati yang lapang, yang lenggang, gitu. Buka. Karena bahaya nih, kotoran-kotoran ini akan menutupi saluran-saluran ilmu. Seperti yang Kakak sampaikan, air itu bagaimana bisa masuk botol kalau botolnya tertutup? Sudah tertutup, kencang lagi. Sederas apapun air yang dimasukkan. Tapi walaupun sedikit airnya, tapi botolnya terbuka, masuk nggak kira-kira? Nah, oleh karenanya bersihkan hatimu. Kenapa harus hati? Ini sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Di dalam tubuh itu ada sebuah gumpalan daging yang kalau dia sehat, kalau dia benar, maka semuanya akan menjadi benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Kalau rusak hatinya, maka rusak seluruh tubuh. Cara berpikirnya rusak. Makanya hati ini yang dibenari dulu. Yang Kakak bilang kemarin. Ya. Kata Syekh Khalil Ahmad, apa kata beliau? Orang tuh ada 4 ya kan? Ada yang rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu kalau dia tuh tahu. Fahuwa alimun. Betul tak? Fastarsyidu. Fattabi'u, ikuti orang seperti itu. Ada orang yang rajulun yadri wala yadri annahu yadri, fahuwa ghafilun. Ada orang yang berilmu tapi dia itu tidak tahu kalau dia itu berilmu. Maka orang lalai, fa'aikilu, ingatkan dia, bangunkan dia. Ya. Rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak sadar kalau dia tuh tidak tahu. Nah, ini orang yang begini nih bahaya ini. Ya. Apa orang yang seperti ini? Jahilun. Ya. Orang bodoh. Nah, yang begini-gini salah satu orang yang menjadi penyakit hati. Lah tidak tahu, sok tahu. Dikasih tahu, tidak mau tahu. Lebih parah lagi, sok tahu. Kalau kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, orang yang mencari kebenaran tak perlu banyak dalil. Satu dalil saya sudah cukup. Orang yang mencari apa, sayang? Benar. Tak perlu banyak dalil. Satu dalil saja sudah cukup. Kita ini tidak bisa mengatakan halal atau haram itu dengan nafsu kita, tidak bisa. Menghalalkan yang haram dosa, mengharamkan yang halal dosa. Tuh, makanya kita ini hati-hati. Nah, sebagai penuntut ilmu harus dibuka hatinya supaya pikirannya terbuka. Kalau hatinya tidak terbuka, maka otaknya pun tidak akan tertutup. Gitu. Sombong, ujub, bangga diri. Belajar itu pengen dilihat orang. Kalau tidak ada orang tidak belajar. Nah, ini penyakit ini, tidak bakal belajar ini orang yang seperti ini. Apalagi belajar karena dia absen. Nah, sudah. Tidak bakal belajar ini. Dia hadir tapi tidak belajar. Nanti di kamar tidak belajar. Nanti di kamar dia tidak menghafal. Sudah itu. Bawa buku karena takut dimarahin aja. Ini begini-gini tidak bakal belajar ini. Ya. Wah, kalau ngaji karena takut dimarahin, ya, lengkap. Bahkan selemari bawa kalau, ya, dan buku kawan bawa juga. Buka lemarinya bawa buku kalau bawa. Nah, ini payah. Gitu. Ini dibersihkan nih hati seperti ini dari ria-ria ini. Siapa yang belajarnya karena supaya tidak dimarahi oleh gurunya, supaya hadir dalam majlis supaya isi absennya saja, sudah selesai. Ini sudah penyakit hati. Ya. Mohon maaf, kamu habis belajar ini sudah, tidak diulang lagi pelajarannya. Ya, belajar lagi. Siapa? Paham. Kenapa dia paham itu? Niatnya supaya gurunya senang aja.
Padahal supaya ketinggalan gurunya itu supaya dia senang aja. Padahal dia tidak paham. Nah ini dia sudah menutup hatinya, mengotori hatinya sendiri. Ngapal ya? Yo. Tapi di hatinya sebenarnya dia tidak mau menghafal. Ya. Bilang iya, bilang apa tuh. Ini riya, ini bahaya. Kalau orang yang menuntut ilmu, riya ini tidak. Itu masih mending. Adalah pahalanya buat gurunya senang, ada ya kan? Lebih parah lagi kalau ada karena perempuan. Oh, saya ini belajar karena si dia. Ya. Pas si dia tidak masuk, tidak semangat belajar. Wah, kenapa kamu lesunian? Kak, gelap kelas ini. Kok bisa? Karena cahayanya tidak hadir. Wah. Apa hubungannya lampu sebesar tidak gelap, buto kali. Ya, ditanya ngapa tidak belajar? Kelas ini gelap kak. Kenapa gelap? Si dia tidak hadir. Ah ya Allah, kita nengok lampu, tengok ada tulisan, lihat tulisan, tapi jauh pandanganku. Wah, ya. Gilo. Ya. Subhanallah. Nih ayo ini hati kita dibersihkan. Jangan sampai sakit. Karena kalau sudah sakit, selesai. Sekarang tidak usah kan ngomong hati. Kalau gigi sakit, makan enak tak? Bibir sariawan enak tak? Oh ya, ada orang makan sambal tempoyak. Wah lumayan. Lumayan. Kalau yang sariawan, begitulah orang yang sakit. Kalau lah fisik ini makan butuh lidah, maka jiwa apa lidahnya? Hati. Maka jiwa adalah, maka lidahnya hati adalah lidahnya jiwa apa? Hati. Kalau hati senang, dunia sempit lapar. Kalau hati ini masya Allah sehat indah, tidur di atas tikar dia bilang apa? Indah, ya, sempit indah. Lapar semangat. Ini kalau hati sehat, belajar tuh semangat. Adik-adik, untuk kelas 3 SMA, kalian semua hafalannya 5 juz. Allahu Akbar. Siap. Tapi kalau hati sempit, 5 juz terlalu. Ini kan membuat kita menjadi susah. Kok bisa beban seperti ini begitu berat buat kita? Hah? Aku bagaimana mau menghafal seperti ini? 5 juz, bayangkan. Ini ustaz ini sudah tidak lagi rasional. Lihat para sahabat itu. Bukan cuma diajak sekedar menghafal Quran dan mengamalkannya, bahkan memperjuangkannya sampai harus menumpahkan darah, mengorbankan jiwa. Mereka bilang apa? Mereka tanggap dengan senyum. Kutiba alaikumul qital asa an takrahu syai'a wa huwa. Ketika diwajibkan kepada mereka apa? Maka kata Allah apa? Bisa jadi apa yang kamu tidak sukai itu adalah baik, dan bisa jadi apa yang kamu benci adalah bisa jadi apa yang kamu benci adalah baik, bisa jadi apa yang kamu sukai adalah buruk. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci baik, bisa jadi apa yang kamu suka buruk. Menghafal Quran berat. Semua kita pasti secara fisik tidak akan menyukainya, tapi baik tak kira-kira? Baik. Enggak. Berhura-hura enak tak? Enak, tapi buruk tak? Buruk. Maka melihat sesuatu itu jangan cuma enak atau tidaknya. Ayo bismillah. Kalian semua siap tak nih menjaga hatinya dari yang mengotori jiwa ini? Nah itu. Nah, wa takhalli 'anil mukhalafat. Jauhkan dirimu dari hal-hal yang melanggar. Kenapa? Hal-hal yang zahir, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran ini bisa membuat hati ini menjadi kotor. Mencuri, ya, lidah yang menyakiti hati teman. Itu. Ini semua, segala macam dosa itu membuat hati ini menjadi sakit, gitu. Memandang hal yang tidak harus dia pandang. Seperti kalian ini, mandang perempuan banyak-banyak, ngapain? Pandang tuh buku kamu. Lama melihatnya.
Dipandang, bukan ditengok. Dipandang, dibaca. Itu lebih indah. Ini kalau baca Quran yang dicari gambar. Ya memang luar biasa. Hal-hal yang bergambar itu enak ditengok. Apa baik gambar. Subhanallah. Makanya adik-adik ayo nih mukhalafat tentang kalian aturan pesantren, jangan banyak melanggar. Apalagi kalau sudah tidak sholat, ya, tidak menjaga adab, tidak menjaga akhlak, ini susah. Hati ini kotor udah kalau begini-begini. Membaca hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sekarang gini, adik baca novel, hafal enggak? Hafal kan? Betul enggak? Waktu baca novel jadi hafal enggak kira-kira? Jadi hafal kan? Rugi enggak tuh waktu menuhi otaknya dengan hafalan novel itu? Rugi. Ya, kenapa? Coba kalau kamu baca hadis, ya dah. Katakanlah nas hadisnya lupa, tapi artinya ingat dah. Ingat dah? Nah, minimal tuh. Saya itu pernah lu baca hadis yang artinya tuh begini. Tuh. Saya pernah lu baca hadis yang Nabi itu mengajak kita seperti ini. Gitu. Dan jangan dikotori otakmu dengan hal-hal yang melanggar, hal-hal yang tidak bermanfaat dan bermanfaat. Gitu. Siapa yang pernah ke Bengkulu? Ada siapa yang pernah ke Bengkulu? Angkat tangan. Angkat deh. Dah pernah ke Bengkulu. Oh, berarti kamu ini karena di Arisala nih lah ya keluar dusun. Masya Allah. Nah, oke, siapa yang pernah ke pasar? Nah ya. Terbayang enggak ada kamu pasar tuh? Nah, begitulah. Pasti akan ada yang kamu ingat. Apalagi 2 kali ke pasarnya, 3K, 4K. Semakin sering, semakin hafal. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu tidak cukup dihafal sekali-sekali, tidak bisa. Hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi, hafal terus. Jangan berhenti. Nah ini kadang-kadang kita nih hafal, belum mantap, hafalannya lah diisi dengan yang mengotori hati. Makanya nih yang mukhalafat ya dalam hal belajar mungkin masalah perempuan, hati-hati, mengganggu jiwa. Dan dorongan hawa nafsu luar biasa. Makanya ayo hati kita ini dijaga. Dan mohon maaf deh, kalau hati ini sakit, ya hati ini tidak sehat, susah nak nerima ilmu itu susah. Sehebat apapun dalil yang orang sampaikan itu susah. Susah. Karena apa? Nafsunya menolak. Dah, aku inilah. Susah. Maka ketika kita kok tidak mau nerima ilmu, apalagi tidak mau nerima nasihat, ya. Nah, di antara mukhalafat apa? Memandang rendah. Memandang rendah. Kalau kamu sudah memandang rendah gurumu, nah itu akan mengotori hatimu. Nggak boleh. Ya, kita ini kadang-kadang galak pilih-pilih. Galak pilih. Nah, yang perlu dipilih itu adalah ini guru benar-benar kompetensi pada bidangnya atau tidak. Nah, itu boleh benar. Gitu. Yang dimaksud dengan pilih-pilih itu apa? Ini guru hitam aku udah galak. Pilih-pilih pada hal yang bukan pada porsinya. Gitu. Kompeten. Apalagi di Arisala dicarikan guru yang memang kompeten pada bidangnya, dites cara ngajarnya. Itu semua dicari, dites. Cara ngajarnya, kompetensi ilmunya. Jangan sampai guru-guru matematika suruh kalian beda baca. Ini kan bahaya. Ayo nih, hati kita harus bersih. Siap enggak nih kira-kira nih? Hah? Tuh. Anta kalian masih ini apa kata? Ya. Wa ruya annahu lamma qadima Syafi'i ala Malik rahimahullahu wa qara'a alaihi al-Muwatta
hifdhan fa'ajabtuhu qira'atahu wa lazamahu. Qala lahu Malik ya Muhammad ittaqillaha wajtanibil ma'asi fa innahu sayakunu laka syan. Ya, wa fi riwayah annahu qala inna Allah azza wa jalla qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bil ma'asi. Satu hari Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik. Wa qara'a alaihi al-Muwatta. Dan Imam Malik membacakan Muwatta padanya. Wa qara'a alaihi Muwatta, dan Imam Syafi'i membaca Muwatta hifzan, hafal. Fa'ajabtuhu qira'atahu wa lazamahu. Ya, fa'ajabathu qira'atuhu, dan Imam Syafi'i ketika membaca Muwatta secara hafalan tadi membuat Imam Malik menjadi takjub, menjadi kagum. Walazamahu, dan Imam Syafi'i selalu mengikutinya Imam Malik. Qala lahu Malik. Kemudian Imam Malik berkata kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Karena Imam Syafi'i ini namanya Muhammad ibn Idris. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wajtanibil ma'asi. Jauhilah maksiat-maksiat. Yang kakak sampaikan kemarin, al-ilmu nurun la yuhda lil, ilmu ini cahaya. Ya, enggak bakal dia diberikan kepada apa sayang? Kepada orang yang membuat pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya berhubungan langsung dengan Allah, maupun pelanggaran yang sudah ditentukan oleh Allah, jangan sampai mengganggu orang-orang di sekitar kita. Mencuri, ngambil barang yang tidak halal. Ini hati-hati. Kak, ada orang yang mencuri hafalannya masih kuat saja. Ilmu itu bukan cuma hafal. Ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, tanda ilmu itu tak bercahaya. Oke, sekarang kakak tanya. Kalau ada lampu teplok, ya, minyaknya penuh, kemudian apinya tidak hidup, apa yang jadi masalah? Hah? Apa yang jadi masalah, sayang? Ya bisa jadi karena ini tidak diperlukan. Betul tak? Bukan karena sumbunya basah, bukan karena apa, tidak diperlukan. Lampunya bagus, betul tak? Ya, karena tidak diperlukan, maka tidak perlu dihidupkan. Betul tak? Allah yang mendetikkan orang mau pakai ini atau tidak, betul tak? Sama seperti kamu seorang dokter lah kira-kira. Wah, bahkan kamu dokter yang terbaik menurut kuliahmu, menurut kampusmu. Ya, tapi orang-orang dibuat oleh Allah tidak mau berobat denganmu. Apa dia bodoh? Hah? Apa karena dia tidak punya potensi? Apa? Karena Allah tidak meletakkan cahaya itu pada dirinya. Allah padamkan cahaya pada dirinya. Itu. Contoh lah, adik-adik hafal lah juz 30 Ar-Rahman. Tapi orang tidak nyuruh kamu jadi imam. Apa sebab? Tidak ada cahaya dari wajahmu. Ya, Allah matikan itu cahayanya. Allah matikan. Tidak mau orang belajar dari kamu. Allah tidak detikkan di hati orang itu untuk belajar dengan kamu. Orang tidak detikkan di hatinya untuk apa? Untuk kamu jadi imam mereka. Kira-kira itu azab paling pedih kira-kira. Keberadaan kita tidak dirasa manfaatnya. Contoh, misalkan lintang bisa qori. Bahkan mungkin yang terbaik. Tapi orang tidak galak makinya. Bisa jadi kemampuannya Allah matikan cahayanya. Mungkin ketika sering dicari tidak kati. Ketika diperlukan tidak pernah ada. Nah, pas ada mau tidak kalah makinnya malas. Mau kamu jadi seperti itu? Apa sebab orang tidak percaya dengan kamu di kampung? Karena maksiatmu, karena sikapmu, karena dosa-dosamu. Aku tahu dia itu santri, aku tahu hafalannya banyak. Tapi budak itu mah itulah. Ya. Tahu baca Qur'annya bagus.
Tapi malas kita nyuruhnya. Karena dia masih cak ini, masih cak ini, masih cak itu. Dimatikan oleh Allah cahayanya. Nah, makanya Fatur jangan heran, ngapa aku nih santri kok di dusun ini aku tak dipercaya. Maka Robi jangan heran, ngapa aku nih kok di rumah tak pernah disuruh jadi imam. Hasib nafsak, muhasabah dirimu. Jangan-jangan aku nih apa? Karena maksiatku, karena dosaku, karena kesalahanku, Allah tidak berikan cahaya pada diriku. Ada banyak lampu. Yang mana nih Pak lampunya? Ini ada yang 100 watt yang bagus, yang ini yang 50 watt. Ini yang 100, tak biarlah yang 50 watt. Yang 100, tak biarlah yang 50 watt. Biar aku nak yang makin 50, biar jangan terlalu terang. Betul tak? Ada orang yang senang pakai motor klasik dan. Motor baru ada tak? Kenapa dia galak? Mungkin ada sebabnya, banyak. Kadang-kadang dek kita ini bermanfaat bukan karena banyak ilmunya. Tapi karena apa sayang? Karena cahayamu. Walaupun kita mencari ilmu harus pada orang yang punya ilmunya. Karena kalau tidak, seperti halnya kita mengalungkan binatang babi dengan apa? Dengan intan, dengan permata. Hadis Nabi, riwayat Imam Ibnu Majah. Ayo kamu semua, awas, jangan sampai kamu ini orang yang punya ilmu tapi tak ada cahaya. Lampu, sumbunya bagus tapi orang tak mau pakai. Kamu ada tak beli baju yang tak dipakai-pakai, ada tak? Ada tak? Mau kamu jadi pakaian seperti itu? Ya, itulah. Jangan sampai kamu di kampung jadi orang yang tidak dicari orang. Maka dia tuh dicari terus siapa? Polisi yang nyari lah, itu lain lagi. Perampok itu kalau dicari itu. Ya, mau kamu jadi manusia yang seperti itu? Ayo. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, annahu qala innallaha azza wa jalla qad alqa ala qalbika nuran. Sesungguhnya Allah telah memasukkan dalam hatimu cahaya, fala tudfi'hu bil ma'asi. Maka jangan matikan cahaya itu dengan maksi, dengan pelanggaran-pelanggaran tadi. Ayo adik-adik, tunjukkan akhlakmu, jilbabmu yang baik, lisanmu kamu jaga. Apalagi kamu yang sudah kelas 3 SMA ini, nak baik-baik sama adik itu, cara negurnya yang bagus. Kalau ada adik kelas yang tidak menghormati kita, jangan-jangan kita tidak kasih cahaya ilmu itu. Ya, karena dia nengok kita melanggar terus. Karena dia nengok kita membuat maksiat-maksiat terus. Akhirnya adik itu tidak ada apa namanya? Tidak hormat dengan kita. Karena tidak cahaya kita tidak kati. Sebesar apapun kayu yang kamu bawa, dia takut dengan kayu itu, bukan takut dengan kamu tuh. Ya, paham? Nah, tapi kalau ayu tuh baik, ya, menjaga diri, menjaga akhlak, menjaga lidahnya, baru kamu datang saja, iya minta maaf, iya. Nah itu, jadi muhasabah kamu. Ya, ini yang harus dipikirkan oleh kamu. Apalagi kalau kamu pakaiannya rapi. Jadi adik-adik itu ikut rapi. Ada cahaya. Ini kakak suruh kamu pakaian rapi nih, supaya kamu nih apa? Rapi, lengkap, ngaji, wangi. Enaknya deket kakak itu tuh wangi, bersih. Kakak itu rapi, Ayu itu rapi. Ayu itu kudelnya malas deket ini. Oh, belum nyampe bela nak muntah aku nyium bau. Lagi adik-adik, jijik nih nengok Ayu itu. No, yang rapi. Nanti ada di sini dari sisi pakaian ada. Ya, ayo muhasabah. Kita memperbaiki diri karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya, karena riya ini buang. Ya, kita niatnya karena Allah dan mengamalkannya. Adek, sekarang katanya, kamu kalau buka tutorial buat sop ayam, itu cuma untuk dibuka, diamalkan, atau dibuka baik tidak diamalkan? Nah, kira-kira kalau ada orang buka tutorial sup kemudian tidak mengamalkan, jadi ilmu tidak kira-kira? Tidak jadi ilmu. Kamu bisa buat sup, pernah baca tutorial? Pernah buat sup? Pernah baca tutorial? Pernah buat sup tidak?
maco tutorial. Penting enggak wong ini? Enggak penting. Pernah ini buat pempek, di rumah banyak bukunya. Buat enggak? Di rumah banyak bukunya. Kira-kira orang ini penting enggak? Enggak penting. Untuk apa di rumah banyak bukunya? Yang ditanya tuh bisa enggak buat pempek? Bisa enggak buat tewan? Pernah nengok? Bisa enggak buat tewan? Pernah nengok? Mak mana cerita mamang ini? Ya enggak? Betul enggak sayang? Nah inilah contoh orang-orang yang belajar tidak karena Allah dan tidak mengamalkannya. Ya. Kenapa ini? Adik tahu enggak sholat itu wajib? Tahu. Kalau diamalkan, hihihi. Loh. Kok hihihi? Jawabannya itu tidak mana? Kamu tahu aurat itu wajib ditutup untuk tahu apa nak nutup aurat? Hah? Kan lucu, kita lah tahu aurat itu wajib ditutup. Kok dia tidak galak nutupnya, ada apa? Bulan Ramadan kita wajib puasa. Kok tidak galak puasa, apa sebab? Kenapa harus ikhlas karena Allah? Adik-adik mohon maaf, kamu sholat itu siapa yang ngasih ganjarannya? Kakak bisa tidak ngasih ganjarannya? Hah? Boro-boro ngasih ganjaran. Kakak sholat, bisa tidak kakak ngasih ganjaran ke kakak dewe? Tidak bisa kan? Makanya karena Allah. Kalau semuanya karena Allah, Allah pasti akan memberikan ganjaran kepada dirimu. Tidak usah khawatir. Man amila salihan, man amila amalan salihan, man amila amalan salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, siapa yang beramal saleh baik laki-laki perempuan ya dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kehidupan yang baik. Asal karena Allah. Karena Allah. Ini yang pernah satu kisah. Mungkin kamu sudah pernah dengar kisah ini. Ya, seseorang ketika berada di sungai sayang, ada apel yang mengalir, dia makan. Pas dia makan, ya Allah, lupa aku. Apel siapa ini? Apel siapa? Dosa ini, ya Allah, aku takut ini kakek merusak ilmu aku. Nah ini, padahal dia katanya nengok itu. Ya, akhirnya dia menelusuri, ketemu di salah satu tempat, di situ banyak pohon apel. Dia cari, ternyata ada seseorang pemilik apel tersebut. Dia nanya, ini pohon apel ini punya saya, kata dia. Kenapa? Saya ini makan buah apel ini tanpa izin, kata dia. Saya takut saya ini dosa, nanti saya ditagih di pintu akhirat. Saya mau minta ampun, kata dia. Boleh, kata dia. Tapi dengan syarat kamu mengabdi dulu sama saya, bantu saya dulu, kata dia. Karena dia takutnya karena Allah, ya kan? Dia ikutin, baiklah, tidak apa-apa, karena ini bahaya. Akhirnya disuruh ikut nanam apel segala macam. Ada dua, kata dia. Ya itu. Tapi kamu harus ikuti apa yang saya mau. Iya, siap, saya akan ikuti apa yang saya mau. Yang pertama, kamu bantu saya dulu, bantu. Dia bantu nanam segala macam, ngikutin. Sudah berapa lama gitu? Nah, bagaimana Tuan Guru wahai ini, bagaimana Syekh? Saya ini kira-kira apalagi yang harus saya lakukan selain membantu ini, karena saya sudah lama di sini. Sudah cukup belum? Belum cukup. Ada satu lagi, katanya. Kamu harus menikahi anak saya. Aduh. Ya sudahlah, baiklah, kata dia. Karena ini terkait dengan dosa ini. Baiklah, tapi itulah anak saya ini buta. Ya Allah. Buta pula anaknya. Ya. Dan cuma buta, bisu. Nah, kalau manu. Mungkin kalau kakak, mundur jo, gila nih kan. Mundur ya. Anak saya tuli, nah kacau turi ulo, anak ini lah buta, bisu, turi. Aca, malah nanggung budak ini, gitu kan. Nggak cukup tuli, lumpuh, kai, mati nian ada malang kenanggung bini aku ini. Buta, bisu, tuli, lumpuh. Allahu Akbar.
Kira-kira kalau kamu yang ditawarin itu mana deh? Kira-kira? Mundur tak kira-kira? Wah, mundur lah kan deh. Biarlah Mang masuk neraka be aku. Tapi mohon maaf sayang, karena beliau ikhlas karena Allah. Dia takut dosa ini karena Allah, bukan ica-ica. Bismillah ya Allah. Oke lah, baik. Baik. Dengan berat hati itu deh, ya Allah, berat hati nian, berat hati itu. Berat hati karena bukan berat hati, berat nafsu, salah. Berat dan nafsu. Karena nafsu pasti menolak. Tapi karena Allah, bismillah. Seberat apapun akan aku lakukan. Akhirnya nikah. Ya, belum ditengokin tuh anaknya tuh. Kabil tuh nikah, berapa sudah sah. Ini kamar anakku, silakan. Dak dik aja ketemu wong buta jo. Ketemu wong tuli jo. Mamano ini cerita nih. Lalu lumpuh pula, mamano nang ngajak jalan ini. Lo kak berdorongan terus ini dengan orang main ini. Pas buka deh, astagfirullahaladzim, nah dosa lagi, kata dia, salah masuk kamar, ya Allah, kata dia. Kenapa yang dilihatnya cantiknya luar biasa. Ya, dibukanya lagi, assalamualaikum, nyawab Tino itu, waalaikumsalam. Nah, bukan nian, bukan Tino ini, kata dia. Akhirnya dia apa? Dia keluar. Ya Allah Syekh, saya sudah melaksanakan dosa yang kedua. Apa lagi dosa apa lagi, katanya. Saya salah masuk kamar. Loh, kok salah masuk kamar? Kan kamar itulah yang saya tuju. Iya. Karena yang saya masuk ini perempuannya cantik katanya. Dan jawab salam saya ndak bisu. Kan bukan itu yang dinikahkan sama saya. Orang tuanya ketawa. Akhirnya dikenalkan, dimasukkan. Dia ini buta karena tidak pernah melihat lawan jenisnya. Tidak melihat tempat-tempat, tidak melihat sesuatu yang diharam. Dia ini bisu karena tidak pernah berkata hal yang dosa. Dia ini tuli karena tidak pernah mendengar hal yang diharamkan oleh. Dia ini lumpuh, tidak pernah melangkahkan kakinya ke tempat dosa. Allah Akbar. Nengok cak itu, tuh ikhlas. Berbuah manis tuh ikhlas. Ikhlas itu jalannya pahit, ujungnya manis. Nah adik-adik ini kalau ikhlas karena Allah, ada orang tidak ada orang belajar, ada orang tidak ada orang menghafal, ya, dinilai atau tidak dinilai, belajar karena ujian tuh sudah ada ikhlas tuh, gitu. Ujian itu sarana saja untuk menilai kamu. Tapi adik-adik walaupun tidak ada ujian, jangan tidak belajar. Apalagi orang zaman dulu mana ada ujiannya. Orang zaman dulu itu belajar tidak ada ujian. Kata gurunya balik. Kata gurunya tidak balik. Kalau sekarang kan kamu, mana caranya langsung minta balik. Ya, belum waktunya lulus, meluluskan diri. Belum waktunya tamat, mentamatkan diri. Kalau orang-orang dulu belajar, apa kata gurunya? Kakak punya guru namanya Habib Mikdad Baharum, dia di Cirebon, sekarang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur beliau. Amin. Ya, dia pernah minta izin pulang karena sudah lama di Mekah waktu itu. Kata gurunya, boleh pulang, kata dapat, tapi boleh nggak kita menyelesaikan satu kitab ini? Karena gurunya yang minta. Bismillah. Kita baca kitab ini saja, ditunjuknya satu kitab. Baca kitab ini saja. Siap ya? Insyaallah. Habis kitab ini kamu boleh pulang. Insyaallah. Baiklah sih. Akhirnya pas ngaji, karena kamu sudah sepakat mau baca kitab ini, maka kita akan selesaikan. Nah ini jumlah jilid kitabnya, 20 jilid kitab. Dikiranya satu kitab mungkin 2 bulan, 3 bulan. Belasan jilid deh. Oke lah. Tapi karena ikhlas karena Allah, ya, taat dengan siapa? Guru. Bismillah. Kira-kira kamu kalau kakak cai itu tuh, sanggup nggak kira-kira? Hah? Ya. Jangan balik dulu, ya. Kita selesaikan hafalan dulu cak 6 juz. Bismillah. Siap Kak?
besok kabur. Ya. Wallahu akbar. Ini kadang-kadang disuruh nyapu saja, mak mano caronya lah, lari. Disuruh mungut sampah saja, mak mano caronya lari. Karena apa? Tidak tertanam dalam hati ini ikhlas karena Allah. Taati gurumu karena ikhlas karena Allah. Hadir majelis ini ikhlas karena Allah. Ya. Ada guru, tidak ada guru. Ketika waktunya hadir majelis, hadir dalam ruangan belajar, hadir. Kenapa kau ngajakin gurunya tidak hati? Karena Allah. Gurunya tidak ada. Karena Allah saya hadir di sini. Itu kan nengok, ada gurunya. Ada. Datin. Yes. Mantap. Ngapa gitu? Tidak jawab. Tapi kalau adik belajar karena Allah, gurunya tidak hadir, kita buka pelajaran yang telah lalu, diulang, dibaca. Gurumu secara fisik bisa tidak hadir, tapi hadirkan gurumu dalam hatimu. Ini kalau orang ikhlas karena Allah. Ya. Ini masalah hafalan ini. Mungkin kakak tidak memantau di kamarmu kamu menghafal atau tidak. Hadirkan. Ya. Ayo bismillah. Karena Allah sajalah. Karena Allah itu berat apapun, bismillah. Makanya tidak mudah ikhlas ini. Ya, tidak mudah. Jadi lakukan itu karena Allah sayang, dan mengamalkannya. Ya. Ini niat penting nih. Niat karena Allah. Yang kedua apa tadi? Mengamalkannya. Supaya diamalkan. Kamu bisa jadi hadisnya lupa. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Kalau minum jangan berdiri. Ya dah. Bisa jadi nanti lupa hadisnya, tapi karena diamalkan. Ingat tak terus isi hadis itu? Ingat. Tapi biasanya kalau orang mengamalkan itu tidak bakal lupa dia. Minum berdiri, minum duduk. Wahya syariah, niat karena ingin menghidupkan syariah. Aku belajar fikih supaya hidupku penuh dengan syariah. Itu kayak wirid tuh. Kalau diamalin terus lupa enggak wirid tuh? Tidak, menghidupkan syariah. Diamalin. Ya, disuruh tak disuruh amalin tuh wirid itu. Pernah diceritakan Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf di Jeddah. Di satu majelis beliau dicaci maki oleh salah seseorang dalam majelis itu. Ya. Disebut anta musyrik, anta kafir, anta ini pendosa, anta ini segala macam bla 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 disebut. Selesai itu orang yang dicaci tadi bilang, "Terima kasih kamu sudah mengingatkan aku. Apa yang kamu katakan itu semuanya benar. Maka atas ingatanmu ini aku akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Nah kira-kira kamu kalau dicaci mah itu macam mana kira-kira? Siapa kau ngaku aku? Ku kabak kayak kau. Wow. Allah Akbar. Yalah. Itu kakak. Ya ini belum sampai segitunya. Kita ini masih, jangankan dikatai cah itu, dikatai pesek lagi marah kita. Memang pesek ini ya. Kau tuh pesek. Cak mancungan kau tuh. No. Ya. Ya. Kau tuh hitam. Putih mana aku nengok, putih mana aku nengok. Wah, mulai beradu, awak sama-sama hitam. Nengok, kan sama gitu kan, tidak lah, agak putih aku dikit. Kau tuh agak hitam, tengok aku nak putih nak. Aku nih putih dasarnya, kena matahari hitam. Loh. Ya. Cak kakak ini, tadinya tinggi kakaknya 185. Karena kena matahari terus nyusut, jadi pendek. Ya. Kisut dia. Ini manusia berkolor. Ya. Dekat dengan Allah. Kamu melaksanakan nanti segala macam ilmu yang kamu pelajari untuk dekat dengan Allah. Adik-adik, sadar tak kalau Allah itu maha mendengar apa yang kamu doakan kepada Allah? Sadar tak kira-kira? Yakin tak itu? Nah, tapi terkadang ketika kita berdosa, kita tidak sadar kalau Allah itu juga maha melihat atas dosa-dosa. Nah itu lucunya kan kayak itu. Waktu berdoa yakin kan, ya Allah Engkau maha mendengar doaku ya Allah. Tapi pas berdosa,
Saya tak tahu dia kalau Allah tuh nengok. Benar? Ya. Maka ada sebuah cerita, ini kakak lupa ya. Ceritanya begini. Ada seorang murid yang mohon izin sama gurunya untuk pulang. Akhirnya dia kasih ayam. Oke, kalau mau pulang boleh, tapi tolong potongkan ayamku ini dulu sampai tidak ada yang melihat dirimu. Akhirnya dia pergi kemana-mana cari tempat supaya tidak ada yang nengok. Balik lagi tadi, guru, saya tidak jadi balik lah, kata dia. Kenapa? Saya sudah nyari tempat motong ayam ini, tidak kati tempat yang tidak terlihat. Semuanya tempat terlihat. Loh kok bisa? Kan bisa di gua, bisa di ini. Ya. Waktu saya motong itu saya ingat Allah Maha lihat saya. Jadi ketika saya ingat itu sudahlah, berarti guru tidak mengizinkan saya. Karena syaratnya motong ini jangan sampai terasa dilihat. Apa kata gurunya? Allahu Akbar. Sekarang aku izinkan kau pulang. Kenapa? Karena rasa hamba dan rasa bertuhanmu sudah ada. Itu. Nah, kira-kira kamu kalau belajar sampai main ini mana kira-kira? Ya. Nah, ini pernah kakak ceritakan juga sama kamu. Ada seorang orang tua sedang menjenguk anaknya yang lagi belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini berbagai macam versi ceritanya. Ini salah satu versinya. Dia melihat Syekh Abdul Qadir Jailani makan ayam, kemudian muridnya ini makanannya biasa saja. Kemudian orang tuanya bilang, Syekh, bagaimana engkau makannya ayam, sedangkan muridmu, anakku, makanannya biasa saja. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, ya tunggu saya selesai makan dulu ya. Oke. Syekh Abdul Qadir Jailaninya bilang, setelah habis kan tulang-tulangnya tuh ada tuh. Dia berdoa kepada Allah, tulang-tulang ini jadi ayam lagi. Nah, apa kata Syekh Abdul Qadir? Kalau anakmu sudah bisa seperti ini, baru boleh dia makan ayam. Nah, kira-kira kamu mau enggak makan ayam menunggu cak itu? Hah? Mau enggak kira-kira? Hah? Tuh, makanya ini subhanallah. Nah, kembali kepada cerita yang tadi itu. Niatkan itu. Kita ini untuk merebut ridhonya Allah. Sekarang kakak tanya sama adik-adik, kalau kamu niat belajarin biar punya ijazah, biar cuma dapat kerjaan, banyak tak wong yang kecewa punya ijazah tapi tidak dapat kerjaan? Banyak tak? Ijazahnya numpuk, sertifikatnya numpuk, mulai dari pramuka, mulai dari macam-macam, tapi tidak dapat gawian. Kamu akan kecewa kalau niatmu bukan karena Allah. Kamu akan kecewa kalau belajar ini niatmu bukan karena untuk mendapat ridhonya Allah. Kamu akan kecewa kalau niat belajar, apalagi belajar agama, niatnya hanya untuk dapat sebuah kedudukan. Kamu akan kecewa saya. Belajar agama ini agar kamu punya posisi di hadapan Allah. Gitu. Sekarang tanpa belajar kamu makan enggak? Tanpa belajar kamu makan enggak? Makan. Kalau sekedar untuk menuntut ilmu, untuk dapat makan, enggak usah belajar nih. Wong kamu tanpa punya ilmu saja makan enggak kamu? Waktu dari bayi makan enggak kamu? Makan kan? Disusui oleh ibumu enggak? Disuapi oleh ibumu kan? Kalau cuma kamu belajar untuk dapat makan, enggak usah belajar deh, jauh-jauhi kok. Uang yang minta-minta di pinggir jalan tuh makan enggak kira-kira? Makan. Kalau cuma adik belajar hanya untuk bisa makan, enggak usah belajar. Bener tak? Kalau sekedar belajar untuk untuk bisa makan, enggak usah belajar, karena kambing binatang yang enggak sekolah makan. Siapa yang pernah nengok wisuda kambing dan monyet? Pernah tak? Apa ada nama monyet MAG gitu, ada tak? Atau
ikan paus SH, ada enggak kira-kira? Atau iwak teri LC, ada enggak kira-kira? Kalau kamu belajar cuma untuk dapat makan saja adik-adik, ya untuk apa belajar wong hewan yang tidak sekolah baik? Makan. Untuk bisa makan atau tidak, untuk bisa makan atau punya rumah, ya untuk apa menuntut ilmu tinggi-tinggi? Orang yang tidak sekolah saja bisa tidak punya harta banyak? Katanya orang yang tidak sekolah saja bisa tidak punya harta banyak? Bisa. Maka kita belajar ini untuk apa? Untuk Allah, mendapatkan ridho Allah, menjadi orang yang benar menurut Allah, bukan benar menurut kita. Maka niat ini dijaga. Kamu nanti punya ijazah kecewa kemana kemari tidak ada bekerja. Akhirnya nyalain pondok, nyari sekolah, nyari lembaga. Cuma apa aku sekolah di sini? Tidak laku aku belajar. Tuh, rugi kan? Jadi tengok terus jam. Yang tengok tuh jangan jamnya. Nggak dapat lo, kira-kira. Nggak dapat lo. Ya. Nah, benahin niat kamu sekarang. Nanti yang mau menghafal niatkan. Benar, ini aku menghafal karena Allah. Bukan cuma nada petoga. Mana cuma nak pakai toga deh, tinggal pergi ke toko foto atau minjem sama Ci Ida. Ci Ida pinjam baju toga, aku nak foto. Selesai tak? Tapi makna dari perjuangan merebut toga itu yang mahal. Cuma nak pakai toga, dia tidak usah ngapal, kakak pinjam nih lagi. Kak Fahmi, aku dah hafal, boleh tak aku pinjam toga? Boleh. Pakailah. Tapi mohon maaf, ketika kamu majang foto pakai toga dengan tanpa perjuangan, malu tak kamu? Nah, katanya malu tak? Apa yang nak kamu ceritakan? Ayo ngapal nian. Itu minjam. Ayo. Betul tak saya? Dapat bahasa Inggris nilai 8. Tidak baca bahasa Inggris? Can you speak English? No, ini apa yang tidak baca aku. Ini terus, macam mana dapat 8? Ya, biasalah, ijazah, ini malu. Walaupun kamu berjuang dengan untuk pakai toga itu tidak boleh sombong, tidak boleh bangga, ya tak? Tapi ketika kamu lebih parah lagi pakai itu, tapi 0, malu tak? Nah, ijazah bolehlah bagus, warna emas, keliling bawah. Kakak tanya, di ijazah kamu tuh beli beras pacak tak? Oh, beli beras 2 kilo. Mana ini nak ijazah? Ayo besok bawa ijazah. Besok ijazah kamu yang dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, mari bawa semua. Atau kamu yang kemarin main sepak bola segala macam, piala kamu tuh bawa, beli mobil. Kalau nggak digetok om pakai, saya ini juara. Serau lah nak juara, anak Ida. Oh, atau bawa trompet marching band tuh. Ibu, saya mau beli soto. Kalaupun kamu main itu di pinggir jalan, dibayar uang berapa itu? 2.000 aja. Hago telok beli kurang 500. Ini cerita kelakar wong Palembang ya tak? Dia nak nelpon, dulu masih ada telepon koin. Nyari koin ini, nak nelpon pacar ini tadi, dak hati. Minta sama ibu, jadi injuknya ini dia carilah koin keroan. Carinya duit keroan tuh, bersihkannya, cucikannya ya kan. Cengkling. Mohon maaf, koin yang Anda pakai bekas kerokan. Wah. Tahu lo operator.
Uang ajau atau mentang-mentang tulah koin aku keroan gitu ya kan. Tidak kalah dimasuk ke telepon. Mohon maaf, nomor yang Anda tuju tidak bisa kami hubungi karena koin yang Anda pakai bekas keroan. Oh. Ya. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yadhulla nafsahu bit-tama' wa yahtariza 'anit takabbur, dan hendaklah bagi seorang penuntut ilmu jangan menghinakan dirinya dengan ketamakan. Wa yahtariza 'anit takabbur, dan hendaklah melarikan diri dari rasa sombong. Ketamakan ini apa, sayang? Ketamakan akan dunia. Nah, gitu. Ketamaannya. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa 'izzin nafsi fayuflih walakinna man talabahu bidhullin nafsi wa dhiqil 'aish wa khidmatil ulama aflaha. Ya. La yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa 'izzin nafsi fayuflihu. Tidaklah seseorang itu mencari ilmu dengan apa? Dengan kekuasaannya, dengan kehebatan jiwanya, kemudian dia berhasil. Tidak. Maksudnya tuh orang yang sombong tidak akan pernah berhasil. Orang yang merasa bangga diri, orang yang merasa hebat dalam menuntut ilmu itu tidak akan pernah berhasil. Tapi dengan tawadhu. Walakin man talabahu bidul nafsi. Tapi kalau dia mencari ilmu dengan apa? Dengan kerendahan dirinya, dengan kesulitan hidupnya, wa khidmatil ulama, dan khidmah kepada ulama, maka dia akan berhasil. Adik-adik dengerin apa kata Imam Syafi'i? Dengan kerendahan di diri, tawadhu. Wa dhiqil 'aish. Apa dhiqil 'aish itu? Yang tidak terlalu lengkap kehidupan apa namanya itu? Kemewahan dirinya. Yang namanya belajar itu jangan terlalu banyak nikmatnya. Kalau terlalu banyak nikmatnya repot. Waktu belajar lapar-lapar dikit tuh biasa gitu. Karena kalau kekenyangan ngantuk. Gitu. Waktu belajar tidak usah yang sibuk dengan hal-hal yang mewah-mewah, tapi yang rapi-rapi. Hal yang mewah itu apa? HP, apalagi yang mewah, kalung. Sibuk dengan hal-hal yang memewah-mewahkan diri. Tidak usah. Gitu. Ya. Dengan baju yang apa bahasanya tuh? Yang sifatnya hura. Jilbab nak mahal nih, tidak usah. Yang penting rapi dan bersih. Sendal, sepatu secukupnya. Masih belajar sepatu yang nak harga 7 juta, tidak usah, tidak perlu. Masker nak yang ada intannya, tidak usah. Ya. Hura-hura. Kalau belajar jajannya nak harus banyak, tidak usah. Kadang-kadang kesulitan hidup itu membuat kita menjadi bisa lebih berpikir tajam, berpikir maju. Contoh, kalau ada orang kedinginan tidak kata selimut, apa yang ada di otaknya kira-kira? Apa kira-kira? Dia akan berpikir mana caranya walaupun tanpa selimut tetap hangat, betul tidak? Akhirnya dia mencari cara kan? Cari ranting, cari kayu, bagaimana menghidupkan api, betul tidak? Ya kan? Menjadi cerdas kira-kira. Gitu. Kemudian ketika dia mencari kayu itu dia jalan tidak kira-kira? Ketika dia tahu dia nanya tidak kira-kira? Ketika dia nak motong kayu tidak kata pisau, dia minjem pisau tidak kira-kira? Nah banyak kan? Langkahnya banyak tak? Tapi kalau galau-galau nak disiapi galau, nak dingin lah ada selimutnya, nak api lah ada apinya. Kamu ni jadilah di hari salah ini. Malah hampir nak dilengkapi galau. Beneman pula makanan nak disuapi. Laju tak jalan lagi. Ya, ngantri. Ini kadang-kadang orang tua ini ngantri panjang dikit ribut. Anak saya tuh makan kok terlalu ngantrinya panjang ya. Ya, ini kakak pulang dari pondok cerita dengan Abah Haji. Ya, nasinya keras, ini keras, ini. Apa jawaban Abah Haji? Ya mana lemak di rumah atau tinggal di hotel.
Karena kalau nak lemak itu ya di rumah. Betul lah? Tuh, makan nak kapan pun bisa. Kalau nak lemak di rumah. Yang namanya di pondok ya begitu. Dinjuk kasur bela, alhamdulillah. Itu. Mana rumahnya? Benar lemah lagi di hotel. Bayar. Yang lemah di rumah itu kan kamu, yang saro siapa? Orang tua masa ada kira-kira? Masa sama capeknya seperti ibu dapur tuh. Kalau orang tua kamu masak untuk 5 orang 6 di rumah. Ibu dapur tuh masak untuk 800. Motong bawang sama mana tangannya loh. Lah balik masih main ini tangannya tuh. Ngapa bu? Ini motong bawang tadi. Masih main ini. Gitu. Yang ngaduk sambal tuh sebanyak ida tuh. Sampai rumah masih main ini tangannya. Ngapa bi? Habis ngomong sampai sambal. Ngaduk sambal tadi. Ngapa masih main ini? Bekasnya tadi masih sisa. Nggak berhenti tuh sampai besok. Besok lagi main lagi dia. Jangan-jangan tinggal main di tangannya kakek. Uji malaikat ngapa? Nganu sambal jo. Ya. Orang tua kamu di rumah masak untuk orang 5. Tuh. Uang sedekahan di dusun kamu untuk masak uang sekian banyak itu. Berapa banyak panitianya? Banyak kan? Kamu hitung ibu dapur itu cuma berapa ekor? Tiap hari. Kamu di rumah enak, orang tua kamu? Ayah kamu nyari duit dah? Cari nafkah dah? Nah. Itu anak leha-leha baik di rumah. Benar baik. Nah, makanya kamu di sini latih khidmatul ulama, guru-gurumu dilayani. Apa yang menjadi perintah mereka ikuti. Mungut sampah turut. Nyapu lantai nurut, ngepel nurut. Ini adab dalam berilmu. Lah mengepel dah galak lagi, mungut sampah dah galak lagi lah. Terus apa kamu nak gawe di sini? Bersih WC, ikut. Ini bagian daripada khidmatul ulama. Khidmahnya ada berkahnya. Belajar untuk taat. Jadi bulis. Oh, jadi bulis semangat. Ya. Itu. Kita ini kalau disuruh khidmah itu ikut. Apalagi kalau kita dipanggil oleh guru kita. Suruh ini, suruh itu. Kalau perlu menawarkan diri. Kakak juga dulu belajar begitu. Ada khidmahnya. Walaupun tidak banyak khidmah itu. Kayak kami dulu sama Habib kami kita baru nyapu apa? Nyapu halaman. Oh. Ya. Kakak dulu nyapu halaman. Di depan tuh kos-kosan anak gadis galau kan. Oh. Nyapu kakak. Kemudian ditegur oleh rombongan anak-anak gadis tuh. Adek, yo kak, ada bilang gitu. Nyapu ya. Rajinnya. Nah, mulai kan mukul. Nah, akhirnya sama mungkin Habib dengar kakak tuh digodain oleh siapa? Bukan digodain sih, diajak ngobrol oleh siapa? Oleh mereka tuh kan. Besok ganti, saya nyapu ini lagi, nyuci piring di belakang. Ada seru lagi, coba. Nah, itu. Itu khidmah. Kakak dulu pernah diperintahkan oleh beliau, ya, kamu ini Habib mau pergi dulu, kamu tunggu sampai pulang. Oh ya, nunggu pulang. Oh, jam berapa? Ngantuk. Nah, supaya enak Habib nyembangunin, kakak tidur depan pintu. Atik, bangun, ngapain itu di sini? Iya Habib, takut nanti antum pulang anak ketiduran di dalam jadi tidak ada yang bukain pintu. Khidmah. Tapi nanti dipotong ya, tak usah. Nanti. Karena kalau sudah cerita saya itu agak sombong. Ini cerita untuk kamu saja. Ya, khidmah ini penting. Baru suruh nyapu bela. Ini namanya sombongan diri. Aku sini belajar, kan nyapu. Sini belajar aku nih, bukan mau sampah nih. Oh, nih. Model-model main ini, mana dapat ilmu model-model main ini? Aku nih, anak Pak Lurah aku nih. Aku nih di rumah, mana pernah ibu aku nyuruh nyuci piring? Sini suruh nyuci piring. Semua ini. Nah sudah. Yang begini-gini gak dapat ilmu. Gak tahu apa aku nih anak pengusaha. Apa kau usaha apa? Usaha jualan sendal. Ya, di mana? Di kaki limo. Usaha juga. Ya Allah. Ya dek.
Disuruh cak itu mayo. Wah, ini. At-tawadhu. Nurut. Gitu. Ikhlas, khidmah sama para guru kita. Kalau ada ustazah minta bantu sebentar, tidak apa-apa. Dengan cinta, dengan kasih sayang, taati. Jangan dengan mulut monyong. Kan kamu tuh kadang-kadang kan anak santai baik kan? Karena itu malas motong bawang tadi. Aku kalau di rumah medicure, kuku aku nih, dihalus pakai amplas, lah, tukang mamangnya. Ini aku tunggu, ini kuku aku nih rusak gara-gara di pondok ini. Kalau di rumah, wow, lebih rusak lagi. Apa dia deh? Apa dia hendak kamu hidup macam ini? Nggak ngerti lah. Ada yang model-model ini, ada akhirnya. Nggak kata ya, nggak kata dikit. Jangan sampai main ini. Ya. Makan nasi. Nasi apa ini? Saya itu burger makannya. Oh, burger. Kalau pagi saya ini di rumah burger. Kalau siang pizza. Kalau malam tidak makan. Nah. Ya. Di rumah saya itu sendoknya terbuat dari emas. Ya, maskulin. Ya. Saya ini kalau di rumah tidak ada kipas angin, ibu saya tuh khawatir kalau kipas angin mati pingsan dia. Wah, penyakitan berarti. Nanti kipas aja pingsan. Kita ini sebagai santri ini harus siap. Kata guru kakak Kiai Haji Ahmad Syahiduddin, apa kata beliau? Santri itu harus siap di semua medan. Kalau senang dia bersyukur, kalau susah dia bersabar.